Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Uhaib Official dimanapun Anda berada, salam daulat rakyat. Kita bertemu lagi dalam sebuah perbincangan mendiskusikan mengenai persoalan politik, ekonomi, dan hukum yang semakin hangat dari hari ke hari, menjadi topik pembicaraan dan menghiasi ruang publik. Dan bagaimana beberapa hari ini kita dihebohkan bangsa ini dengan tertangkapnya Hakim Agung bersama kawan-kawannya 10 orang, dan menjadi puncak akumulasi gunung es. Realitas hukum negeri ini semakin carut marut. Bagaimana hakim yang ditangkap OTT KPK, dan ini menjadi sebuah kecelakaan sejarah dalam penegakan hukum di negeri ini. Institusi hukum sudah mengalami senjakala dan masyarakat pun tertawa. Mau kemana lagi rakyat mencari keadilan kalau aparat penegak hukum juga mengangkangi nilai-nilai keadilan. Hukum sudah menjadi alat permainan, alat transaksional, alat mafia, dan menjadi instrumen persekongkolan para bandit, mafia ekonomi, mafia hukum. Itu dalam aspek penegakan hukum. Belum lagi kita bicara soal carut marutnya konstruksi bangunan politik di negeri ini yang semakin oligarkis. Demikian juga praktek struktur ekonomi kita yang semakin tidak adil. Reformasi hanya dinikmati oleh segelintir orang, elit politik, elit ekonomi, dan oligarki. Ini sebuah gambaran umum bangsa ini yang sedang sakit. Bangsa ini ibarat batang tubuh sudah mengalami komplikasi dan perlu diamputasi. Nah, bagaimana cara mengamputasi? Karena penyakit yang semakin parah, akut, dan complicated ini tentu saja diperlukan satu pengobatan yang juga complicated. Tidak bisa bangsa ini ditangani secara setengah-setengah. Tentunya komponen bangsa ini harus menyatukan energi politik, harapan, dan doa untuk keselamatan bangsa kini dan akan datang, di mana bangsa ini semakin mengalami lorong yang berliku di era keterbukaan demokrasi seperti ini. Kawan-kawan, pada malam hari ini di tempat gubuk ini kami menghadirkan sahabat saya, kawan-kawan saya. Sebelah kanan saya Dr. Rahmat Noviardi. Noviardi. Nama Anda sama dengan nama mirip orang-orang Soviet. Beliau dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Dan beliau juga mantan politisi atau masih politisi? Karena keduanya, karena beliau ini mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam. Sebelah kiri saya Bung
Abdiraya ST, sarjana arsitektur. Beliau bermukim di kota Banjarbaru, namun aslinya beliau dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Ikut hadir dalam perbincangan diskusi yang akan menarik karena kita akan merespon tema-tema yang cukup aktual, apa yang terjadi hari ini di negeri ini. Selanjutnya Bung Dr. Samuel Rizal, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Bina Banua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat malam Pak Samuel Rizal. Selamat malam. Kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan, mempercakapkan mengenai isu-isu aktual. Pertama, kita mengangkat soal OTT Hakim Agung, dan ini sebuah ketelanjangan bulat dari sebuah penegakan hukum di negeri ini yang semakin menambah ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegakan hukum. Hakim Agung saja bisa korupsi, Pak Rahmat. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih, Prof. Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah drama hukum yang sangat mengecilkan hati ketika secara yuridis hakim itu adalah orang yang memiliki integritas di tengah-tengah pemerintahan good government. Peristiwa OTT itu adalah sebuah keadaan yang harusnya tidak terjadi kalau hakim itu memiliki integritas. Dan ini merupakan sebuah keadaan di mana hukum kita berarti di Indonesia ini tidak konsekuen dan tidak koheren. Walaupun secara sosiologis masyarakat kita itu mengerti hakim itu harusnya merupakan organ yang menegakkan keadilan. Akan tetapi peristiwa OTT Hakim Agung ini menjadi sebuah gambaran yang terang benderang bahwa keadilan di Indonesia itu sedang sakit keras. Kalau masyarakat melihat keadaan seperti itu, maka mereka juga akan melakukan hal-hal yang serupa walaupun tidak sama. Nah, karena ini adalah organ yang sangat menentukan akan perkembangan hukum di Indonesia, yang akan mempengaruhi kepada budaya hukum masyarakat Indonesia, maka keadaan-keadaan ini harus kita lihat secara objektif dan holistik tentunya. Untuk menjadi seorang hakim itu tidak semudah membalik tangan. Karena sekarang pemerintah Indonesia itu memberikan penghasilan yang cukup besar dengan harapan mereka tidak melakukan hal-hal yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Akan tetapi keadaan seperti ini, maksudnya keadaan yang seperti yang ditunjukkan dalam OTT KPK, itu menjadi hal yang bertolak belakang. Pertanyaannya apakah hakim ini sudah kekurangan uang? Atau moral hakim kita di Indonesia ini sudah jelek? Atau karena memang keadaan ini tercipta oleh
sesuatu konstruksi berpikir liberal yang sekarang ini dikenal dengan New Left, yang membawa nilai-nilai kapitalis. Karena dengan penghasilan yang cukup besar, sederhananya kita berpikir bahwa sudah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kekuasaan dia sudah dapatkan, penghasilan dia dapatkan, kewenangan dia punya. Tapi ternyata itu tidak memberikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Akibatnya jargon good governance dan good government itu hanya mimpi belaka. Oke, ya. Menarik penjelasan Pak Rahmat. Kasus OTT Hakim Agung. Kekuasaan sudah punya gaji besar, kewenangan, posisi. Tapi toh sifat keserakahan itu masih melekat pada Hakim Agung itu. Saya ingin mengalihkan pertanyaan saya kepada Bung Abdi Raya. Kalau dilihat dalam konteks ekonomi politik, apakah kasus yang menimpa Hakim Agung itu karena adanya struktur kesempatan yang bisa saja terjadi pada semua orang di era keterbukaan dan adanya relasi kekuasaan power yang dimiliki sehingga bisa berbuat apa saja. Bukankah Presiden Jokowi telah memberikan sebuah deklarasi mengenai revolusi mental, bagaimana penyelenggara negara ini tidak terperangkap ke dalam krisis etika moral, akhlak. Makanya Pak Jokowi menekankan perlunya revolusi mental. Kalau demikian halnya Bung Abdi Raya, apakah kasus seperti ini sebagai sebuah gambaran kegagalan revolusi mental dari Bapak Presiden Jokowi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya sangat tertarik tadi berkenan dengan revolusi mental. Kalau kita melihat sejarah, contohnya yang terjadi di Jepang, ya, ketika dibom atom Hiroshima dan Nagasaki, di situ kaisarnya yang pertama kali yang ditanyakan adalah berapa sisa jumlah guru atau pengajar. Artinya berkenan dengan revolusi mental ini tidak bisa hanya sekedar jargon-jargon saja. Jadi bagaimana terkait revolusi mental ini juga harus memang diberikan di saat masyarakat Indonesia atau dalam hal ini anak-anak bangsa itu mulai menempuh pendidikan. Dan kalau saya perhatikan, kita bicara pendidikan di Indonesia ini memang masih terpengaruh dengan kolonialisme. Artinya bagaimana hanya mengedepankan sifatnya utilitarian. Jadi bagaimana terkait kebutuhan ekonomi saja. Kita lihat bagaimana anak-anak didik itu, contoh saja bicara anak-anak SMA ataupun mahasiswa, itu dididik setelah dia lulus nanti bagaimana siap bekerja. Yang diutamakan adalah terkait keterampilan bagaimana dia bekerja, bukan terkait yang paling basic yaitu bicara akhlak dan moral. Padahal kalau kita bicara dasar negara kita jelas,
ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seolah-olah ketuhanan yang Maha Esa ini memang hanya menjadi sebuah dasar negara tanpa sebuah aplikasi di dalam pendidikan kita. Sehingga orang hari ini tidak takut untuk berbuat korupsi. Ya, orang lebih takut miskin daripada takut dengan Tuhannya. Ya, karena apa? Karena memang kalau kita melihat juga dari segi pendidikan, ya hanya mengedepankan bagaimana mencetak manusia-manusia yang siap bekerja. Artinya kita bagaimana mempersiapkan manusia-manusia yang siap masuk ke dalam dunia industri, gitu. Bukan bicara akhlak dan moralnya. Oke. Kalau tadi Pak Rahman menjelaskan bahwa hakim itu sebetulnya ibarat Tuhan yang menegakkan keadilan di muka bumi, tapi hakim juga sebagai manusia dan juga bisa terperangkap di dalam kezaliman, kejahiliaan, dan kemunafikan, bahkan bisa memperalat hukum sebagai alat permainan kepentingan bagi kelompok tertentu, dan hukum bisa menjadi alat politik belah bambu yang sebelah diangkat, yang sebelahnya diinjak. Nah, tadi saya tanya kepada Bung Abdi, apakah kasus OTT Hakim Agung ini karena kegagalan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, dan Bung Abdi melihat ada keterkaitan dengan politik hukum, politik pendidikan kita, dan pendidikan kita sekedar menciptakan skill entrepreneurship tapi tidak membangun human being. Nah, Bung Samuel, Anda familiar dengan tulisan Paulo Freire, Pendidikan Pembebasan. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam beberapa hari terakhir ini memberikan pernyataan di media terkait dengan undang-undang pendidikan yang khususnya bagi perguruan tinggi swasta, kalau mau akreditasi, meningkatkan grade fakultas atau jurusan, itu harus nyetor duit 80 juta. Kemudian juga kebijakan yang dibentuk selevel eselon 1 sebagai tim bayangan sebanyak 400 orang. Itu mengandung pro kontra di tengah masyarakat. Ini apa-apaan. Saya terus terang, saya sampai hari ini saya tidak pernah paham apa itu istilah kampus merdeka dan merdeka belajar. Saya masih buta huruf soal konsep ini. Saya tanya kepada teman-teman, oh mahasiswa bisa diajak ke pabrik industri, dan bagaimana nanti dinilai konversi menjadi sekian SKS. Pikiran-pikiran sesat menurut saya, ini sebuah kesesatan konsep dan kebijakan pendidikan dari Menteri Pendidikan yang bernama Nadiem Makarim ini, yang bagaimana output pendidikan itu sekedar akan menjadi sikrup dari sebuah mesin ekonomi, dan semakin menjauhkan manusia Indonesia how to build human being, memanusiakan manusia. Bagaimana pendidikan menjadi sebuah proses pembebasan. Jadi politik
kebijakan pendidikan di sekedar kita, anak didik kita hanya disiapkan sebagai baut-baut sekrup bagi mesin industri hari ini. Jadi hanya semata-mata mendukung kapitalisme perekonomian 4.0. Tapi nihil bagaimana etika moralitas. Jadi ini sangat kapitalistik, sangat industrialis. Saya kira konsep pendidikan di ala barat tidak bisa pas di Indonesia ini sebagaimana yang di dalam benak Menteri Pendidikan hari ini. Saya sangat tidak paham dengan itu semua. Bung Samuel, tolong jelaskan kepada publik apa yang disebut istilah kampus merdeka dan merdeka belajar, kemudian mahasiswa pergi magang di industri. Bisa saja masih magang di pentol bakso sana dikonversi menjadi 24 SKS. Gak usah sekolah deh kalau cuman gitu, ya. Gak ada nilainya. Universitas tidak lagi bagaimana berpikir kritis mahasiswa, tapi bagaimana mahasiswa lulus sekedar mencari pekerjaan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Wahib. Jadi ya menarik ya kalau kita melihat bagaimana yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Dan saya memulai dari sejarah tadi ya, yang berkaitan dengan Hiroshima dan Nagasaki, bahwa yang pertama dicari oleh Kaisar Jepang adalah berapa jumlah guru yang masih hidup. Bahkan juga di kalau kita melihat sejarah di Indonesia, bahwa Indonesia yang sebelumnya misalnya di era Orde Lama atau masuk ke Orde Baru, ini yang menjadi perhatian di situ adalah guru, sehingga Malaysia melirik guru-guru dari Indonesia dan ada ekspor guru ke Malaysia karena untuk membangun suatu bangsa itu harus melihat pendidikannya, seperti yang disampaikan oleh Presiden Afrika Selatan, bahwa jika ingin membangun pendidikan adalah alat untuk membangun sebuah bangsa. Kenapa? Bahkan saya teringat dengan salah satu pesan yang disampaikan oleh Nopolis dari CIS-nya yang mengatakan dari Milan Kundera mengatakan bahwa jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradabannya, hancurkan buku-bukunya. Berarti, nah buku-buku ini berkaitan dengan pendidikan, karena pendidikan ini yang segala bentuk pendidikan itu dari buku yang harus kita pelajari atau menjadi literasi untuk bangsa. Sehingga bagaimana bentuk pendidikan yang dibangun itu seperti yang diungkapkan oleh Prof. Wahab tadi, bahwa itu bagaimana daya kritis mahasiswa perlu dibangun supaya bisa membangun daya kritisnya untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami oleh bangsa, dan kemudian dari persoalan-persoalan itu bisa melihat sebuah bentuk solusi untuk keluar dari masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian kita lihat bahwa saat ini ya kita sudah masuk ke dalam yang disebut sebagai era demografi, bonus demografi. Jadi kita sudah masuk ke bonus demografi ya, dan itu akan memuncak di 2030 nanti. Nah, bonus demografi ini yaitu usia produktif, di mana usia produktif lebih tinggi daripada usia non produktif, dan usia produktif itu yaitu usia di antara 15 sampai 64 tahun. Dan itu sampai saat ini itu di angka 69,3%. Ya, itu berarti ini harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia, dan yang akan melakukan pendidikan peningkatan SDM itu adalah dimulai dari pendidikan. Nah, ketika sistem pendidikan kita seperti ini, bagaimana membangun bangsa ketika kondisi seperti ini? Karena tadi berkaitan dengan korupsi, justru itu karena berarti ada yang salah dengan pendidikannya, karena justru yang lulusan-lulusan dari perguruan tinggi ini yang menyandang gelar itu dan kemudian ditempatkan pada suatu posisi atau instansi, kemudian ketika mereka di situ diberikan kewenangan, dan itu kemudian menyalahgunakan kewenangan itu untuk kepentingan individu atau kelompok.
Nah, ini menjadi salah satu masalah. Kemudian dari situ, dari bonus demografi tadi, bahwa bagaimana sebenarnya proses ini yang kita lihat dalam sistem pendidikan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Uhab tadi, yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini adalah salah satu sistem pendidikan yang dibangun oleh rezim saat ini, khususnya Kementerian Pendidikannya. Karena dari situ sebenarnya kalau kita melihat bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahwa mahasiswa diberikan kebebasan untuk bisa melakukan atau memilih kampus di dalam di luar program studinya di dalam kampus, untuk bisa belajar di luar program studinya setara 20 SKS atau di kampus lain atau bahkan di dunia industri. Nah, ini kalau kita melihat konsep seperti ini, bahwa ini memang ada sebuah bentuk perubahan yang mau dilakukan oleh kementerian, tapi dalam hal ini tidak dibarengi dengan kebijakan yang masif, khususnya masalah-masalah yang terjadi misalnya dalam hal pemberian penyaluran kepada mahasiswa itu terhambat, khususnya yang berkaitan dengan masalah insentif, bukan insentif, tapi biaya yang berkaitan dengan MBKM ini, yaitu lambat cair, itu sekitar 6 bulan, 5 bulan atau 6 bulan, sehingga mahasiswa juga ribut, ini sistem apa, ini program apa. Nah, kemudian yang masalah lain, bahwa dalam hal ini yang berkaitan dengan pendidikan tadi, bahwa kemudian ada yang dari Menteri Pendidikan membentuk 400 orang yang dari luar negeri. Padahal di dalam sistem kenegaraan kita, bahwa ada kementerian, kemudian ada birokrasinya yang akan membantu menyusun bagaimana sistem pendidikan kita ke depannya sesuai dengan konteks budaya kita atau konteks suasana atau kondisi demografis dari bangsa kita. Ketika itu diimpor dari luar, dan itu semacam itu kita disusupi, ini kita disusupi oleh yang diungkapkan oleh Pak Rahmat tadi, yang berkaitan dengan neoliberalisme. Jadi neoliberalisme, sehingga kapitalisasi perguruan tinggi juga semakin masif kan, dan itu yang dilihat oleh Peter Blaming sebagai Duck University Die. Oke. Ini menarik dari penjelasan Bung Dr. Samuel Rizal, bahwa kebijakan pendidikan di tangan Nadiem Makarim sekarang ini sangat dilematis, karena output pendidikan sekedar bagaimana mendukung neoliberal, kapitalisasi, tidak lagi menciptakan atmosfer akademik, how to build rational analyze, tapi mahasiswa hanya diciptakan menjadi hal-hal yang bersifat teknik praktis. Kita bisa lihat diskusi-diskusi di kampus nyaris kering sekarang ini. Lebih banyak mahasiswa hal-hal yang bersifat entertain, hal-hal yang bersifat karikatif. Seharusnya pendidikan ini menjadi pembebasan, menciptakan enlightenment of the people, sebuah pencerahan. Tetapi konsep pendidikan yang dibangun oleh Menteri Pendidikan saat ini mendukung kapitalisasi, industrialisasi 4.0. Jadi ada misleading pendidikan kita hari ini. Ini menjadi problematik pendidikan hari ini. Tadi ada yang menyinggung soal bagaimana Malaysia dulu minta guru dari Indonesia, tapi sekarang orang Indonesia harus belajar di Malaysia. Jadi pendidikan di Indonesia itu sudah menjadi kapitalis, sudah menjadi alat pemerasan. Sekolah, universitas swasta untuk akreditasi nyetor
80 juta. Ya, oh itu. Nah, sekolah swasta yang tidak banyak mahasiswa itu bisa bangkrut. Nah, sementara negara ini mensubsidi juga enggak gitu ya. Kasihan ini. Ini apa-apaan ini menteri yang ada sekarang ini. Kita lawan kebejatan konsep yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan sekarang ini. Saya mendukung instruksi untuk mengepung Istana Negara DPR 3.000 universitas di Indonesia ini. Ini pendidikan sudah rusak. Pendidikan sekedar menjadi alat industrialisasi, menjadi siklop peces-peces pembangunan, mendukung kapitalisasi, industrialisasi. Pendidikan adalah proses pembebasan. Itu sudah diucapkan oleh pakar pendidikan dari Brazil yang sangat populer bukunya yang ditulis Paulo Freire, Pendidikan sebagai Proses Pembebasan. Di dalam Al-Quran, pendidikan adalah ar-rasikhuna fil ilmi, yang bisa mencerahkan. Bukan sekedar pendidikan melahirkan aspek keduniawian, aspek ekonomi semata. Tapi pendidikan adalah bagaimana mencerahkan, membangun moralitas, akhlak, etika. Barangkali kegagalan pendidikan sehingga banyak kepala daerah, banyak penegak hukum yang korupsi. Krisis akhlak. Konsep revolusi mental dari Presiden Jokowi saya katakan gagal membangun moralitas penegakan hukum elit politik negeri ini. Bahwa pendidikan yang dicanangkan dengan konsep kampus merdeka, merdeka belajar, sekedar mendukung industrialisasi dan pendidikan sudah menjadi kapital, kapitalisasi pendidikan yang sudah nggak karu-karuan hari ini. Kemudian pendidikan sudah kehilangan eksistensi, harus membangun akhlak, moralitas, etika. Karena pembebasan pendidikan itu penting sekali. Bagaimana membebaskan keterbelengguan dalam berpikir. Karena hakikat pendidikan adalah proses pembebasan. Silakan Pak Rahmat memberikan komentar bagaimana pendidikan dan politik hukum hari ini. Iya, saya ingin mengutip dari pendapatnya Meyers bahwa hukum itu adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dalam konteks pendidikan yang menjadi sorotan saat ini, bagaimana kebijakan negara membuat melalui Menteri Pendidikan bahwa untuk mengukur keberadaan kualitas sebuah perguruan tinggi melalui sebuah akreditasi harus menyerahkan uang sebesar 80 juta. Ini adalah sebuah bentuk kapitalisme di era neoliberal sekarang ini. Dan yang menarik kalau ini dikaitkan dengan bahwa pendidikan itu adalah pilihan wajib dan merupakan tanggung jawab negara yang semua didistribusikan kepada pemerintah daerah dan menjadi pilihan wajib. Itu artinya apa? Bahwa negara ini menjamin hak pendidikan masyarakat. Nah, ketika ini dibuat dalam sebuah aturan, maka apa yang dikatakan oleh Meyers tadi tentang kesusilaan ini juga jadi bertolak belakang gitu dengan dunia pendidikan yang membentuk orang itu menjadi bersusila, memiliki susila yang baik.
Tapi kalau dibuat semacam lembaga dibentuk undang-undang itu akan mengantarkan lembaga pendidikan tinggi ini menjadi alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, ini adalah Perampokan. sebuah perilaku yang bertolak belakang dengan dunia pendidikan itu sendiri. Kalau dalam secara sosiologis, ya bisa saja ini dikatakan sebuah tindak pidana bahkan. Jadi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi melalui akreditasi yang harus menyetorkan uang sebesar 80 juta, ini akan terjadi benturan hukum yang kalau kita teliti secara dalam kemudian tidak menutup kemungkinan ini memiliki indikasi sebuah perbuatan pidana. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia saja itu menghendaki negara menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% untuk keperluan pendidikan. 20% dari 1.500 triliun itu untuk pendidikan. Nah, kalau kemudian setiap perguruan tinggi mengajukan akreditasi dipungut 80 juta, ini uangnya untuk apa? Makanya ini tidak menutup kemungkinan itu menjadi sebuah indikator terjadi benturan hukum. Dan kalau diteliti lebih detail, nanti kalau penggunaannya itu tidak jelas, aturannya seperti apa, aturan turunannya seperti apa, itu akan mengantarkan perbuatan pidana secara khusus. Ya. Kalau demikian faktanya, negara ini sudah menjadi predatory state, mengkapitalisasi perguruan tinggi dengan kebijakan menteri yang ada ini. Perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta yang ingin melakukan akreditasi, nyetor duit sekian puluh juta, saya dengar ada 80 juta. Ini kan sudah nggak benar ini. Dunia perguruan tinggi diperas oleh negara. Seharusnya negara atau pemerintah mensubsidi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Nah, bagaimana nasib perguruan tinggi swasta yang minim mahasiswanya? Ini sebuah kecelakaan sejarah dengan kebijakan Menteri Pendidikan yang ada ini, ditambah lagi ada bentukan tim bayangan sejumlah 400 orang, dan itu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Bung Abdi Raya, tolong Anda jelaskan bagaimana Anda melihat konsep yang mengada-ada ini. Saya ingin mengatakan ini konsep yang mengada-ada. Seharusnya pendidikan ini menjadi sebuah medan dialektik, membangun sebuah kecerdasan, pembebasan, dan mahasiswa berpikir kritis dengan dinamika akademik, atmosfer akademik yang kondusif. Tapi justru perguruan tinggi sudah menjadi arena kapitalisasi yang sekedar mendukung dunia industri. Bagaimana pandangan Anda? Ya. Di sini saya mencatat untuk kurikulum sendiri itu berubah 11 kali. Dari tahun 1947, 1952, kemudian saya langsung saja ke 2006, 2013, kemudian sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Artinya yang paling merasakan sebenarnya dampaknya adalah para orang tua. Pertama dari sisi buku, misalkan buku itu dibeli seharusnya bisa untuk adik-adiknya, ternyata karena kurikulumnya berbeda, maka diharuskan akan membeli buku yang baru kembali.
Dan dengan perubahan kurikulum ini menandakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini belum menemukan konsep yang final. Jadi selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik. Siapa yang memimpin? Nah, kalau ini terus terjadi, ibarat kita ingin maju, tetapi ketika maju itu kita ada kalanya mundur, kemudian ke kiri dan ke kanan, kita tidak akan pernah bisa maju selama kita belum menemukan kata sepakat atau final terkait konsep pendidikan yang memang pas untuk di Indonesia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak kita berefleksi. Tadi kita berbicara pemerintah, oke. Kemudian kita berbicara lembaga pendidikan. Tapi hari ini juga yang terlupakan adalah pelaku pendidikan itu sendiri, yaitu para orang tua. Kalau kita lihat sekarang, para orang tua itu menjadikan anak-anak itu juga sebagai komoditas ekonomi. Artinya orang tua sibuk bekerja, sedangkan anak-anak dibiarkan untuk belajar secara mandiri, tetapi apa yang terjadi? Hubungan secara psikis itu berkurang. Dan ini berkenan dengan bagaimana pendidikan moralitas dan etika. Padahal pendidikan moralitas dan etika itu harusnya dibangun dari usia sejak dini. Dan ini yang terlewat, yang tidak diperhatikan. Kalau saya mengutip sebuah doa yang ada di Quran, dikatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Wahai Tuhanku, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Tetapi hari ini kita bisa melihat orang tua selaku pendidik itu sudah hilang juga. Orang tua hanya menyerahkan pendidikan anak-anaknya itu kepada guru, kepada dosen, tanpa memperhatikan terkait etika, moralitas, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat terkait masalah pendidikan memang begitu banyak PR yang harus kita perbaiki dan dari setiap aspek. Itu yang bisa saya lihat. Bung Abdiraya mengatakan bahwa sesungguhnya konsep pendidikan di Indonesia ini belum final, masih mencari format tergantung setting politik, situasi politik, dan siapa menterinya. Kalau menteri pendidikan hari ini yang backgroundnya sebagai seorang pengusaha, ya kalau nggak salah dia pengusaha Gojek online. Gojek itu kan kesana kemari cari penumpang, tergantung orderan. Ya, jangan-jangan ya menteri ini juga tergantung orderan politik. Ya, makanya kita lihat jungkir balik nih, menteri pendidikan sekarang ini. Merdeka Belajar, Kampus Belajar, sebetulnya kan itu casing. Tapi substansinya sama saja yang sudah ada ini. Jadi casingnya berubah, tapi substansinya nggak berubah. Di Indonesia ini kan paling bisa menciptakan casing. Tapi substansinya nggak pernah berubah. Sama reformasi era Soeharto ke era demokratisasi seperti sekarang ini, casingnya berubah. Tapi substansinya adalah fotokopi dari Orde Baru. Yaitu praktik oligarki dan predatoris. Nah, jangan-jangan juga pendidikan kita sekarang ini casingnya berubah. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, tapi substansinya sami mawon gitu ya. Bahkan semakin membingungkan. Ya. Bagaimana Bung Samuel ini melihat fakta kebijakan politik pendidikan negeri ini? Ya. Baik ya, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan Bang Abdiraya tadi ya, yang berkaitan dengan ganti rezim, ganti sistem ini ya. Jadi ini salah satu persoalan memang, jadi salah satu masalah mendasar juga yang berkaitan dengan pendidikan. Karena dari situasi seperti itu justru membuat kita untuk melihat bagaimana sisi-sisi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dalam kaitannya dengan kampus merdeka, belajar merdeka, kampus merdeka tadi itu kan, belajar merdeka, kampus merdeka. Karena kita lihat misalnya dari pergantian kurikulum yang sudah 11 kali dan saat ini
ketika 2024 misalnya dan belajar merdeka, kampus merdeka ini itu tidak dilanjutkan dan itu otomatis akan merubah sistem kembali ketika pergantian rejim. Ini yang akan membuat pendidikan kita kembali ke titik nol kembali kan, dan memulai dari awal kembali kan. Sehingga untuk mencapai sebagaimana konsep final atau konsep yang dijadikan sebagai landasan untuk pembangunan khususnya di sektor pendidikan ini akan terus dimulai atau terus berangkat dari titik nol setiap pergantian rezim itu. Nah, karena itu sebenarnya perlu ada grand design ini kan, atau blueprint yang berkaitan dengan sektor-sektor yang yang memiliki landasan fundamental untuk pembangunan bangsa, misalnya sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan misalnya, bahkan yang berkaitan dengan penegakan-penegakan hukum juga ini yang kita lihat bagaimana pendidikan kita menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan korporatokrasi tadi, atau dijadikan sebagai kapitalisasi di dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan integritas dari para pemangku kepentingan di dalam itu. Karena semua dari aktor-aktor yang terlibat, misalnya tadi Dr. Rahmat menyinggung tentang good governance-nya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan selain itu pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, green government juga yang harus dibarengi dari situ. Tetapi kalau kita melihat sistem pendidikan seperti ini yang sebagai landasan moral dan etika untuk membangun peradaban bangsa, justru ini yang akan mengangkangi pendidikan kita ketika landasannya itu tidak kuat atau pondasinya tidak kuat. Karena ini pendidikan adalah landasan dasar kan. Nah, ketika pendidikan kita yang sudah diotak-atik yang berkaitan dengan pergantian-pergantian sistem, kita lihat di era Jokowi sudah 4 kali pergantian menteri, dan setiap pergantian menteri itu selalu ada perubahan-perubahan mendasar yang berkaitan. Sebelumnya di era menteri yang saat itu di periode pertama Jokowi, ya Anies Baswedan yang jadi menteri pendidikan. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan itu yang diterapkan yang kurikulum 2013 pada saat itu ya. Dan kemudian masuk ke Muhadjir Effendi dan kemudian digantikan oleh Muhammad Nasir. Dan Muhammad Nasir itu di era Muhammad Nasir itu ada perbedaan atau di situ sistem kita khususnya di dalam yang berkaitan dengan kelembagaan ini, bahwa itu dipisahkan kembali antara Kementerian Pendidikan, Menteri Stekdikti dengan Kemendikbud, itu dipisahkan. Kemudian di era saat ini itu kembali digabung dan pisah lagi ke BRIN. Jadi ini diutak-atik terus dan kita belum mencapai di mana konsep yang ideal untuk membangun pendidikan di bangsa ini. Nah, saya pikir ini yang menjadi hal penting, karena mungkin yang kita lihat dari kalau kaitannya ke era revolusi industri 4.0 atau 4.0, kalau kita lihat karena memang perkembangan peradaban itu yang kalau kita lihat dalam perspektif Alvin Toper ya. Alvin Toper yang membagi 3 gelombang peradaban itu, mulai dari gelombang pertama yaitu masyarakat agraris yang masih tradisional, teknologinya pun masih tradisional. Kemudian masuk ke gelombang kedua yaitu era industri, dan itu sudah mulai terjadi masifikasi di situ kan, yaitu ditemukannya mesin-mesin untuk menggantikan tenaga manusia, hingga di revolusi di era ketiga, gelombang ketiga teknologi, dengan bukunya yang ditulis yaitu The Third Wave ya. Jadi jalan ketiga gelombang ketiga teknologi, dan itu yang paling penting di situ adalah informasi, bahwa dia mengungkapkan bahwa siapa yang menguasai informasi, dia yang akan menguasai dunia. Nah, kalau kita lihat menyinkronkan atau sinkronisasi dari sini, seolah-olah yang berbasis aplikasi tadi ini yang diungkap oleh Prof. Wahib tadi yang berkaitan dengan Gojek. Kenapa? Karena ini sudah berbasis e-commerce semua ya, berbasis aplikasi. Bahkan kita mau makan juga ini kan tinggal di rumah aja, tinggal pencet HP, datang makanan kan. Jadi ini semua serba instan Nah, ini semua mempengaruhi sebenarnya dari sektor-sektor real, khususnya di pendidikan kita juga. Bahkan yang berkaitan dengan masalah pendidikan tadi yang khususnya di berkaitan dengan kualitas pendidikannya.
Karena bagaimana sistem pendidikan dibangun itu untuk memperkuat pendidikan dan mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus. Tetapi kita lihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini kita berada di ranking ke 54 dunia ya dari sistem pendidikannya, dan kita berada di posisi keempat di ASEAN, Asia Tenggara ya, itu di bawah yang pertama Singapura, kemudian Malaysia, yang kedua dan ketiga Thailand, dan kita berada di urutan keempat yang berkaitan dengan sistem pendidikan, bahkan kualitas pendidikan kita. Kenapa? Sehingga hal ini kalau dilihat dari kualitas pendidikan, sementara kita sudah masuk dalam kita sudah menikmati bonus demografi yang akan memuncak pada tahun 2030 menurut data BPS. Dan ini yang harus diperkuat misalnya seharusnya, karena bonus demografi ini di mana usia produktif lebih tinggi dari usia non produktif. Usia produktif ini yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun, dan itu ada di angka sekitar 69% dari usia produktif saat ini. Dan ketika tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan, maka itu justru akan menciptakan pengangguran ya. Justru akan menciptakan pengangguran karena usia produktif ini tinggi, sementara lapangan kerja tidak dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja, maka ini akan menjadi malapetaka. Jadi justru petaka demografi ya. Sehingga kita lihat juga revolusi industri 4.0 ini bahwa teknologi-teknologi itu justru menggantikan tenaga manusia. Kita lihat misalnya masuk ke mall yang awalnya ada kasir-kasir yang menjaga di situ. Dan ketika di era revolusi industri misalnya itu tinggal gesek ya, pakai semacam kartu ATM ya, masukkan, terbuka sendiri pintunya masuk. Atau di jalan tol yang dijaga oleh kasir-kasir sebenarnya. Dan ini yang menyingkirkan tenaga manusia dan mengurangi justru akan menciptakan pengangguran yang besar kan. Nah, makanya muncul society 5.0 ini yang manusia harus memanfaatkan teknologi. Jadi manusia bukan disingkirkan oleh teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi. Jadi ini mungkin ini. Untuk peradaban akan datang itu tergantung ada kualitas human resource development. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, khususnya di negara-negara Asia Timur itu memiliki kualitas pendidikan dan mengandalkan sumber daya manusia. Indonesia sudah termanjakan oleh sumber daya alam. Jadi kita ini untuk berkompetisi di era global seperti sekarang ini, kita kalah bersaing. Saya banyak kawan di India. Saya kebetulan tadi siang sampai sore ngisi acara international conference 13 negara, dan saya salut dengan teman-teman yang dari India ini, bagaimana penguasaan teknologi informasi. Dan di Asia itu India termasuk ranking pertama penguasaan teknologi informasi. Nah, kita ini, saya justru sering bilang, perguruan tinggi kita yang jumlahnya lebih 3.000, Malaysia itu tidak sampai 30.000 universitas seluruh semenanjung Malaysia, kita lebih 3.000. Jangan-jangan kita ini sekedar menjadi pabrik ijazah, tapi non kualitas. Ya, kita sedih universitas swasta, apalagi universitas yang kurang mahasiswa, SDM-nya yang masih pas-pasan, infrastruktur pembangunan, tiba-tiba muncul konsep pendidikan yang mengharuskan universitas menyetor uang sekian puluh juta untuk akreditasi. Ini sebagai kecelakaan dunia pendidikan di tangan menteri yang ada sekarang ini. Sekali lagi saya mendukung dari beberapa pernyataan ketua-ketua yayasan di seluruh Indonesia perguruan tinggi swasta
dan para rektor universitas swasta, sekolah tinggi swasta di Indonesia untuk menolak konsep gila ini yang sangat tidak manusiawi dan sangat tidak mencerdaskan bagi dunia pendidikan. Itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini, Pak Rahmat. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan sebuah resonansi akademik intelektual dan memberikan sebuah pencerahan. Inilah negeri yang besar yang kita banggakan yang bernama Indonesia. Negara ini terlalu kaya, terlalu indah dan terlalu sayang untuk dilacurkan. Apalagi Indonesia terperangkap di dalam moncong oligarki politik dan ekonomi. Lebih menyedihkan lagi kalau pendidikan kita, kebijakan politik pendidikan sekedar mendukung era industrialisasi, era kapitalisasi, atau menjadi siklus pembangunan industri, tetapi pendidikan pada hakikatnya adalah pembebasan bagaimana menciptakan, membangun human being, memanusiakan manusia, dan menciptakan akhlakul karimah, menciptakan akhlak, memperkuat moralitas, etik, keimanan bagi mahasiswa, anak didik sebagai calon pemimpin masa depan. Bukan sekedar menciptakan kepentingan-kepentingan kapitalis dan ekonomis semata, tapi bagaimana melihat konsep pendidikan sebagai sebuah proses pembebasan. Saya kira ini diskusi perbincangan kita yang sangat menarik. Terima kasih Bung Rahmat, Bung Abdi, Bung Samuel. Dan insya Allah pada perbincangan akan datang kita akan mendiskusikan tema yang lebih aktual, yang lebih seksi lagi demi kepentingan bangsa dan negara ini, dan kita harus menggelarakan pikiran-pikiran kritis sebagai sebuah komitmen kita sebagai seorang akademisi, dan kita tidak perlu bosan menyuarakan semua ini. Dan sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, konten ini akan menampilkan tema yang akan lebih menarik lagi, dan Anda jangan lupa men-share, like, and subscribe supaya UHAIP Official tetap jaya dan tetap menggelorakan pikiran-pikiran kritis dari saya, Dr. Muhammad UHAIP As'ad, Bung Rahmat Noviardi, Bung Abdi Raya, dan Bung Dr. Samuel Rizal mengucapkan banyak terima kasih yang telah menuangkan waktu dalam diskusi yang sangat menarik ini. Terima kasih dan salam daulat rakyat. Kita lawan demokrasi oligarki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.